Kalian ngerasa gak sih, saat ini udara di Jakarta ngebuat kita sesak ataupun tenggorokan kita sakit? Sama nih, kayak yang Alvaro alami. Lagi enak-enak olahraga di luar, tenggorokannya tiba-tiba sakit dan sesak nafasnya. Memang, separah apa sih polusi udara di Jakarta? Memang saat ini, polusi udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya masih menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga sekarang. Imbasnya, masyarakat terancam dengan udara yang kotor dan jauh dari ambang batas aman yang ditetapkan oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Berdasarkan data dari situs pemantau kualitas udara, terdapat 108 negara di seluruh dunia dengan polusi udara terburuk, dan mayoritas polusi terburuk ada di benua Asia. Yang pertama ada di India, yang memang dikenal dengan polusi udara tertinggi. Kedua Pakistan, dengan indeks kualitas udara 170, dan Indonesia mendapatkan peringkat ketiga dengan polusi udara terburuk. Ya ampun. Jakarta mencatatkan konsentrasi polutan partikuler meter 2,5 atau sebesar 75,1 mikrogram per meter kubik. Dan pada saat ini, rata-rata indeks udara yang ada di Jakarta mencapai 164 dan menjadi nomor 2 tertinggi di Indonesia. Jadi bisa kita bayangkan, polusi sebesar itu sama saja kita menghisap rokok sebanyak 112 batang. Dilansir dari bbc.com, menurut Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atau KLHK, sektor transportasi menjadi sumber pencemar udara utama di Indonesia yang mencapai 44%, disusul industri 31%, manufaktur 10%, perumahan 14%, serta komersial 1%. Khusus dari sektor industri manufaktur, emisi sulfur dioksida atau SO2 yang dihasilkan sebesar 2.637 ton per tahun. Dan untuk diketahui, pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan pabrik industri tidak hanya menghasilkan pencemaran SO2, tetapi juga NOx, partikulat, dan merkuri yang menyebar di atmosfer dan membahayakan kesehatan manusia. Lalu bahaya apa yang terjadi jika kita sering menghirup polusi udara? Jika kita sering menghirup polusi udara, akan terjadi beberapa hal pada tubuh kita. Yang pertama ISPA, atau infeksi saluran pernafasan atas, seperti batuk, nyeri tenggorokan, rasa gatal, dan tidak nyaman pada tenggorokan. 2. ISPP, infeksi saluran pernapasan bawah, seperti pneumonia yang dapat menyebabkan rasa sesak saat bernafas, menyebabkan virus dan bakteri menjadi mudah masuk dan menyerang tubuh kita yang menyebabkan infeksi susulan, membuat orang dengan riwayat asma sebelumnya menjadi kumat, dan yang terakhir, berpotensi menyebabkan kanker. Menurut WHO, polusi udara luar ruang dikenal sebagai agen penyebab kanker. Partikel-partikel kecil dalam polusi udara diketahui bersifat karsinogen atau memicu perkembangan sel kanker. WHO menyimpulkan bahwa polusi udara luar ruang dapat memicu resiko kanker paru-paru, dan tidak hanya menimbulkan gangguan pernafasan, polusi udara juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan lainnya, seperti stroke dan penyakit jantung, serta peningkatan resiko kanker kandung kemih. Semua penyakit ini lebih sering menyerang populasi yang lebih rentan, yaitu anak-anak dan orang tua. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari polusi udara ini? Sebisa mungkin, meminimalkan paparan terhadap polusi tersebut dengan cara menutup pintu dan jendela rumah agar udara kotor tidak masuk. Menutup jendela saat menggunakan kendaraan bermotor, dan menggunakan masker untuk mengurangi polusi yang masuk ke saluran nafas di saat kita berpergian. Dilansir dari Kompas.tv, menurut Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dari 11 juta penduduk Jakarta, ada sekitar 100.000 warga yang terkena ISPA setiap bulannya. Namun, polusi udara ini terjadi juga karena akibat dari peralihan cuaca. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya musim hujan, dan saat ini sedang memasuki musim kemarau. Ditambah juga, saat ini merupakan puncak musim kemarau. Jadi, jaga kesehatan kita dari pencemaran udara. Stay healthy dan stay alive.